Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga GBD LSD Magelang, Tuhan Yesus memberkati. Terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari kita renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-28. Saya akan membacakan ayat yang ketiga dan keempat. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini saya beri tema, jangan menghakimi. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita mengobservasi, mengamati, menyelidiki dalam kisah ini, siapakah tokoh-tokoh yang ada di dalam peristiwa ini? Tentunya yang pertama adalah ada Rasul Paulus. Dan yang kedua, ada orang-orang penduduk pulau tersebut. Orang-orang penduduk tempat itu. Peristiwa apa yang terjadi? Kita sudah membaca, saya sudah bacakan tadi. Peristiwa yang terjadi adalah Rasul Paulus digigit ular beludak. Ular beludak merupakan jenis ular berbisa. Gigitannya dapat menyebabkan kematian kalau tidak segera ditangani dengan cepat. Jadi orang yang digigit ular beludak itu akan mengalami kematian kalau tidak segera diberikan anti racun atau anti bisa ular tersebut. Di mana peristiwa Paulus digigit oleh ular beludak? Yaitu di Pulau Malta. Di dalam ayat 1 dikatakan, Kisah Para Rasul 28. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Jadi peristiwa yang dialami oleh Rasul Paulus digigit oleh ular beludak adalah di Pulau Malta. Mengapa Rasul Paulus digigit oleh ular beludak? Ya, kita sudah membaca, sudah saya bacakan. Karena memungut seberkas ranting-ranting. Dan ular beludak tersebut ada di antara ranting-ranting itu. Ketika memungut ranting-ranting, Rasul Paulus tidak tahu bahwa di ranting-ranting itu ada ular beludaknya. Dan ketika ditaruh di api, ular tersebut kepanasan dan langsung menggigit tangan Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus digigit oleh ular beludak karena dia memungut ranting-ranting dan menaruh di dalam api. Bagaimana respon yang terjadi ketika Paulus digigit ular beludak? Ya, ular tersebut terpaut pada tangannya, ular tersebut dikebaskan oleh Rasul Paulus, tetapi ada respon dari orang-orang yang melihat peristiwa tersebut. Orang-orang yang melihat peristiwa tersebut tidak menolong Paulus, tetapi malah menghakimi Paulus. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Jadi orang-orang yang melihat peristiwa Paulus digigit oleh ular beludak, mereka tidak menolong, tetapi malah menghakimi Paulus. Mereka saling berbicara satu dengan yang lain. Mereka menghakimi, oh, orang ini dia
pasti seorang pembunuh, pasti melakukan hal yang jahat, sehingga dia digigit ular. Dewi Keadilan tidak membiarkan dia hidup karena dia hidupnya jahat. Jadi orang-orang menghakimi Paulus. Namun ketika beberapa lama tidak terjadi efek dari gigitan ular bludak, ular yang berbisa itu, Rasul Paulus tidak mengalami kematian, tidak mengalami bengkak di tangannya. Maka orang-orang yang tadinya menghakimi Paulus, kemudian mereka mengira bahwa Paulus adalah seorang dewa. Di dalam ayat 6 dikatakan, Kisah Para Rasul 28 ayat 6. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Interpretasi pelajaran yang kita dapatkan dari kisah ini adalah jangan seperti orang-orang yang ada di Pulau Malta yang menghakimi Paulus, menuduh Paulus pasti seorang pembunuh, sehingga dia digigit ular bludak. Jadi jangan kita menjadi orang yang menghakimi sesama kita ketika mengalami musibah, mengalami bencana, mengalami hal yang tidak baik. Jangan kita menghakimi, oh dia pasti melakukan yang jahat, oh dia pasti hidupnya tidak benar, sehingga mengalami hal tersebut. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, bahwa hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Ular bludak adalah ular yang berbisa, gigitannya bisa menyebabkan kematian. Tetapi ketika Rasul Paulus digigit, Rasul Paulus tidak mengalami kematian, tidak mengalami sakit apa-apa, tidak ada efeknya. Karena ada perlindungan Tuhan. Hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Aplikasi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh menghakimi orang lain. Kalau melihat mungkin tetangga kita, teman kita, mungkin orang lain mengalami musibah, mengalami kecelakaan, atau rumahnya ya dirampok orang, mengalami kehilangan uang, dan kita tidak boleh menghakimi mereka. Mungkin teman kita uangnya hilang, terus kita menghakimi, oh pasti itu uangnya hasil korupsi. Tidak boleh menghakimi, dia pasti hidupnya tidak benar, sehingga dia diizinkan Tuhan mengalami hal seperti itu. Sebagai anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan, kita tidak boleh menghakimi orang lain. Karena seseorang mengalami musibah, seseorang mengalami hal yang tidak baik, belum tentu karena dia melakukan kejahatan. Belum tentu disebabkan karena dia berbuat dosa, sehingga dia mengalami hal yang tidak baik. Jadi kita tidak boleh menghakimi. Seperti Rasul Paulus digigit ular. Dia seorang penginjil, dia seorang pelayan Tuhan. Dia seorang hamba Tuhan, seorang rasul. Dia bukan seorang pembunuh. Jadi jangan kita menghakimi ketika melihat orang lain mengalami bencana, mengalami musibah, mengalami hal yang tidak baik. Tapi mari kita menolong mereka. Kita berempati kepada mereka, orang-orang yang mengalami musibah, mengalami bencana tersebut. Kita harus memiliki kasih sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, hidup dan mati di tangan Tuhan. Ketika kita ada di dalam Tuhan, kita tidak perlu takut mati. Rasul Paulus digigit ular berbisa, dia tidak mati. Kalau Tuhan menghendaki seseorang mati tanpa digigit ular berbisa, tanpa mengalami kecelakaan, tidur bisa mati. Kalau Tuhan menghendaki, hidup mati di tangan Tuhan. Tapi kalau Tuhan belum menghendaki mati, apapun yang dialami, orang tersebut tidak akan mengalami kematian.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan kita menghakimi. Ketika melihat orang-orang di sekitar kita mengalami hal yang tidak baik, mengalami hal yang tidak menyenangkan, tetapi kita harus mengasihi siapapun mereka. Kita harus berempati kepada orang-orang yang mengalami musibah dan lain sebagainya. Kita harus menyatakan kasih Kristus itu di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk kami tidak menghakimi orang lain ketika seseorang mengalami hal yang tidak baik. Kami tidak boleh berprasangka buruk kepada orang-orang yang mengalami musibah. Tetapi kami harus tetap mengasihi, kami harus menyatakan kasih-Mu kepada semua orang. Kami harus berempati kepada orang-orang yang mengalami musibah. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih-Mu memenuhi kami, sehingga kami dapat terus mengasihi orang-orang di sekitar kami, siapapun mereka Tuhan. Memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya kasih setia-Mu menjadi penghiburan bagi kami, keluarga GPD LSD Magelang. Sesuai dengan janji yang Engkau ucapkan kepada kami, hidupkanlah kami sesuai dengan kasih setia-Mu, supaya kami berpegang pada peringatan yang Kau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.